Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Bang Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Saya selalu dilancarkan rezeki dan diberi kemudahan buat pemirsa, teman-teman, dan penonton semuanya. Di sini saya ada sebuah motor karburator untuk kapasitasnya adalah 100 cc. Ini motor karburator dan ini adalah motor jenis Grand 100 cc. Dan di sini saya akan melihat kondisinya untuk motor ini, karena ini sudah digunakan harian sekitar 2 bulan, dan di sini sudah waktunya untuk melakukan pengecekan dan beberapa bagian ini saya akan coba untuk lihat kondisinya apakah masih normal atau bagaimana, dan tentunya bisa digunakan lagi dan lebih nyaman. Oke teman, terus semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe -nya. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya telah melakukan pembongkaran dari motor jenis Grand ini. Saya bongkar dari karburatornya, karena untuk bagian di sini sangat penting sekali atau berpengaruh sekali terhadap mesin, dimana fungsi dari karburator itu sendiri adalah mencampur BBM dan udara. Udara masuk dari filter dan BBM masuk dari tangki masuk ke karburator, kemudian dicampur menjadi satu, menjadi uap campuran bensin dan udara masuk ke dalam mesin, dan di sini berpengaruh sekali terhadap campuran pada saat kita gunakan terhadap pembakaran di mesin. Oke teman, kita lihat di bagian karburatornya. Oke, untuk di sini saya ada bagian spare part. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap takaran atau BBM yang masuk ke dalam karburator. Ini sangat kecil sekali, dan di sini ada per penekan seperti ini, dan di sini ujung, dimana di sini terbuat dari karet, karet seperti ini. Oke teman, di sini untuk ventilator dan berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya BBM. Menyetop, membatasi masuknya BBM ke dalam karburator. Dan di sini ada bagian lain. Ini adalah karburatornya sendiri. Ini ada beberapa bagian lubang. Di sini tempat ventilatornya yang masuk. Kemudian di sini ada spuyer, seperti ini yang besar. Ini kalau saya tahu ini namanya main-jet. Lubangnya lebih besar. Ini saya keraskan pakai kunci nomor 67. Ini sedikit saja secukupnya. Dan kemudian di sini saya pasang bagian sini. Ini adalah ada spuyer namanya low jet. Dimana fungsinya ini saat stasioner atau putaran rendah menyuplai BBM masuk ke dalam mesin. Ini yang mencampur BBM dan udara masuk ke dalam mesin pada saat stasioner atau putaran rendah. Dan di sini ada lubang kecil. Ini tidak boleh buntu. Kalau buntu ini biasanya berbet dan motornya itu sulit dihidupkan. Seperti itu. Ini saya pasang dulu. Dan di sini untuk main jetnya bekerja setelah seperempat ke atas putaran gas, ini menyuplai BBM dan udara. Dan untuk selanjutnya di sini
untuk pemasangan dari pelampung ini yang menakar atau mengatur masuknya dan berhentinya BBM masuk ke dalam karburator. Oke, untuk pemasangan seperti ini di ventilatornya kita selipkan dan masukkan. Oke, dan di sini ada jarum asnya. Oke, seperti ini. Dan untuk takaran dari karburator ini diatur oleh pelampung itu sendiri. Dan untuk ukuran pelampung standarnya ini biasanya saya gunakan untuk jenis motor Grand atau Supra lama Karisma itu di atas sepuyurnya sedikit. Oke, maaf untuk suasananya ini di rumah teman-teman. Oke, jadi sangat maaf jika terganggu. Oke teman, dan untuk ventilatornya, maaf untuk pelampungnya di sini ukurannya seperti ini. Oke, nanti agar campuran BBM-nya dan udara itu pas dan tidak banjir. Oke, dan untuk selanjutnya saya pasang dari mangkoknya. Oke, ini ada karet ringnya bos. Oke, seperti ini kita pasang di bagian sini. Oke. Ini kita rapatkan seperti ini. Kemudian di sini saya memakai lem karena ini karburator lama, pakai lem pak. Oke, ini bagusnya pakai lem seperti ini yang tribon, ini supaya nanti tidak ada gel atau sisa dari lemnya itu masuk ke dalam lubangnya sini, lubang masuknya BBM dari tangki filter kemudian ke mangkoknya sini melalui ventilator. Ini supaya tidak ada lem yang menggumpal masuk ke dalam ventilator. Ini biasanya menyebabkan banjir karburatornya atau ngelotor. Dan untuk selanjutnya di sini kita pasang posisinya seperti ini. Kita keraskan. Oke teman-teman, dan di sini untuk selanjutnya di sini saya pasang dari filternya. Filternya seperti ini, kita pasang bagian sini pakai kunci nomor 17. Oke, setelah kita keraskan, kemudian di sini ada filter bensin dan di sini saya lakukan pengecekan. Biasanya ada kotoran maupun air yang masuk, ini juga berpengaruh terhadap karburator. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini bagian yang terpenting pada karburator adalah jarum skep atau jarum dari pengatur masuknya BBM dan udara di bagian sini. Oke, ini adalah jarum skepnya. Yang bagian bawah ini lebih kecil, atasnya lebih besar, dimana saat posisi di gas putaran rendah ini posisi jarumnya langsung mentok ke sebuyer bagian mencetnya. Ini menutup dari BBM yang masuk ke karburator. Oke, dan yang menyuplai adalah bagian sebuyer yang low jet tadi. Dan jika kita naikkan gasnya ini agak membuka sedikit, jadi BBM masuk dari main jet menuju ke karburator. Oke, dan di sini sangat penting sekali untuk melihat kondisi pergerakan jarumnya ini naik turunnya. Oke, ini tidak boleh longgar ataupun terjadi celah yang banyak. Oke teman, dan untuk tahap selanjutnya proses servis pada motor Grand ini. Oke, dimana untuk mengatur celah ini untuk tahap selanjutnya adalah mengatur celah dari klep atau celah klep, jalan klep, dimana untuk penyetelan ini kita bisa melakukan tanpa harus membuka dari magnetnya. Oke, di sini kita bisa melihat posisinya seperti ini. Kita masukkan obeng ke dalam lubang busi.
Oke, seperti ini. Oke, ini harus hati-hati untuk memasukkannya, tidak terlalu dalam. Ini kita terap pelan-pelan. Oke, kita terap pelan-pelan. Ini kita rasakan, dimana di sini saat ini saya masukkan tangan atau jari ke dalam lubang busi, ini ada tekanan yang agak berat. Ini ada pistonnya pada posisi mendekati titik mati atas. Oke, ini sudah mendekati titik mati atas, dan kita lihat posisi di kedua klepnya ini sudah longgar, dan di sini diperlukan penyetelan dari celah klep bagian ke knalpot maupun karburator. Dan untuk grand seperti ini biasa saya lakukan untuk penyetelannya itu menggunakan kunci ring nomor 9 dan setelan klep, kemudian setelan dan untuk setelan celah klep ini untuk motor grand ini biasa saya gunakan di 0,05, 0,5, dan untuk motor ini untuk 0,05 ini saya gunakan setelan bagian atas dan setelan bagian bawah. Ini 0,05. Dan untuk yang kemarin ada yang berkomentar untuk yang 0,10 ini biasa saya gunakan pada motor jenis sekarang ini seperti Absolute Revo. Oke, ini 0,10 Absolute Revo, Supra X125, Karisma, dimana untuk motor tersebut ini menggunakan noken as yang sudah laker dan karakter dari noken asnya itu berbeda. Jadi saat kita setel celah agak renggang, itu tidak bunyi berisik. Berbeda sekali dengan motor grand ini atau Supra maupun Prima. Itu untuk karakter dari noken asnya itu belum ada lakernya. Jadi saat di setel terlalu renggang, ini bunyi berisik. Oke, seperti itu untuk kondisinya. Dan di sini saya lepas dari businya. Oke, untuk businya seperti ini kondisinya dari motor grand ini. Oke, ini hitam. Oke, ini BBM-nya boros. Ini sudah waktunya penyetelan atau servis. Oke, ini karburator lama. Jadi kita bisa mengecek bagian-bagian pada celah klep, dan yang terpenting adalah bagian bagian karburatornya. Dan untuk celah busi di sini celah busi ini biasa untuk normalnya 0,9, dan untuk percikan busi yang bagus tidak berebut ataupun tersendat saat digunakan, ini pada saat kita tes di posisi seperti ini kita pasang ke busi, kemudian kita tes, kita selah. Ini posisi percikannya di ujungnya sini, tidak menyamping. Ini kalau saya trap seperti itu, ini posisinya di ujungnya sini untuk percikannya. Saat saya tes itu percikannya di menyamping ke sini, itu biasanya timbul berebet atau bunyi saat dinaikkan gasnya itu tersendat-sendat. Oke teman-teman, dan untuk setelan pada karburator, karena ini karburator yang lama, ini kadang sulit sekali untuk mengatasi masalah businya hitam. Ini biasanya BBM-nya itu boros, campuran BBM lebih besar dari udara di dalam karburator. Jadi saya melakukan penyetelan di bagian sini. Oke, setelan angin-angin karburator ini saya naikkan gasnya sedikit. Oke, ini agak besar sedikit. Kemudian di sini saya putar sekitar 2,5 putaran. Oke, ini kita lihat posisi awalnya. Oke, ini cuman setengah putaran karena karburator itu berbeda sekali saat digunakan lama, kadang bisa normal, kadang tidak. Jadi kita bisa cari posisi yang ideal atau campuran pas. Kita naikkan gasnya seperti ini.
Oke, kita naikkan gasnya sedikit, kemudian kita putar mentok dulu. Oke, ini tadi sudah saya putar setengah putaran. Oke, 1/1/4. Oke, 1,5 putaran. Ini posisi di karburator ini. Jadi saat kita gunakan metode saat motor dihidupkan, ini biasanya saya naikkan gasnya sedikit, kita putar ke kiri. Oke, kita putar ke kiri 1,5. Kita lihat putaran mesinnya apakah ada perubahan naik turun. Jika ada perubahan naik turun, oke, ini kita kurangi sedikit ke kiri. Oke, seperti ini untuk mencari putaran pas pada saat percampuran BBM dan udara itu tidak terlalu boros maupun terlalu irit. Jika terlalu irit, ini biasanya BBM-nya sedikit, udaranya yang banyak. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat tips perawatan dan servis dari motor karburator yang karburator lama. Ini kita bisa gunakan trik-trik tersebut supaya businya lebih bersih dan coklat. Oke, dan untuk tambahan di sini tadi untuk baut dari bloknya ini, di sini karena terjadi rembesan oli, ini tadi agak kendor karena lama dipakai, jadi ini saya keraskan satu, kemudian 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam otomotif.